3 makanan terbaik untuk mencegah kram kaki pada lansia, otot lebih kuat dan sehat. Bosan terbangun tengah malam karena kram kaki yang menyakitkan atau kesulitan bergerak akibat otot kaku? Kabar baik, makanan yang tepat dapat mengendurkan otot, meningkatkan sirkulasi, dan mencegah kram sebelum terjadi. Dalam video hari ini, kami ungkap 3 superfood yang membantu lansia bebas kram, menjaga otot kuat, dan meningkatkan mobilitas. Jadi, tetap ikuti karena Anda tidak ingin melewatkan tips nutrisi yang mengubah hidup ini. Sebelum mulai, saya ingin tahu dari mana Anda bergabung hari ini. Tulis komentar di bawah dan jangan ragu untuk bertanya. Jangan lupa tekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan tips kesehatan dari Sehat 365. Pertama, mari bicara tentang telur. Di antara banyak makanan kaya nutrisi yang mendukung kesehatan otot, telur menonjol sebagai sumber vitamin dan mineral penting. Tapi, bagaimana telur membantu mengatasi kram kaki pada lansia? Mari kita jelajahi bersama. Kelelahan otot adalah penyebab utama kram, dan protein penting untuk perbaikan dan pemeliharaan otot. Lansia sering mengalami sarkopenia, penurunan otot terkait usia, yang meningkatkan risiko kram dan kelemahan. Telur adalah sumber protein lengkap, mengandung semua 9 asam amino esensial. Satu telur besar menyediakan 6 gram protein berkualitas tinggi, membantu membangun kembali serat otot, mengurangi kelelahan otot, meningkatkan efisiensi kontraksi otot, dan mengurangi frekuensi kram. Mengonsumsi telur mendukung kekuatan dan daya tahan otot. Mengurangi kemungkinan kram yang menyakitkan. Bagaimana vitamin D dalam telur mendukung penyerapan kalsium dan fungsi otot? Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium dan kontraksi otot. Tanpa vitamin D yang cukup, kelemahan otot, kram, bahkan nyeri kronis bisa muncul. Penelitian menunjukkan lansia dengan defisiensi vitamin D mengalami kram kaki lebih sering dan parah. Kuning telur secara alami mengandung vitamin D, mendukung kesehatan tulang dan otot. Meskipun paparan sinar matahari adalah cara terbaik untuk menghasilkan vitamin D, banyak lansia menghabiskan lebih sedikit waktu di luar, membuat sumber makanan menjadi penting. Mengonsumsi telur membantu lansia menjaga kadar vitamin D optimal, mengurangi risiko kram. Apakah konsumsi telur rutin membantu mencegah kram otot terkait defisiensi vitamin D? Ya, tapi diet saja mungkin tidak cukup. Satu telur mengandung sekitar 40 IU vitamin D, sedangkan asupan harian yang direkomendasikan untuk lansia adalah 800 hingga 1000 IU. Untuk memaksimalkan asupan vitamin D, lansia bisa mengombinasikan telur dengan produk susu yang diperkaya, seperti susu atau yogurt, atau ikan berlemak seperti salmon atau sarden. Pertimbangkan suplemen vitamin D jika kadarnya rendah. Luangkan waktu di luar untuk sintesis vitamin D alami. Meskipun telur berkontribusi pada asupan vitamin D, menggabungkannya dengan sumber lain memastikan kesehatan otot dan tulang yang lebih baik, mengurangi episode kram. Vitamin B12 berperan langsung dalam fungsi saraf. Saat kadar B12 rendah, sinyal saraf terganggu, menyebabkan kejang otot, kesemutan, dan kram. Telur membantu melindungi kesehatan saraf dengan menyediakan B12 dan kolin, yang bekerja sama untuk mendukung isolasi saraf, selubung mielin, meningkatkan komunikasi antara otot dan saraf, memastikan kontraksi dan relaksasi yang lancar, serta mencegah kram terkait neuropati, yang umum pada penderita diabetes dan lansia. Mengonsumsi telur secara rutin mendukung integritas saraf, mengurangi sinyal yang salah yang menyebabkan kram otot. Apakah lansia lebih rentan terhadap kram otot jika kadar B12 rendah? Dan bagaimana telur membantu? Ya, lansia lebih rentan terhadap defisiensi B12 karena produksi asam lambung yang berkurang, yang membatasi penyerapan B12. Obat-obatan umum seperti metformin atau obat asam lambung yang mengurangi kadar B12, serta asupan makanan berbasis hewani yang rendah karena pembatasan diet, dapat menyebabkan defisiensi B12. Ini menyebabkan kram otot yang sering, kerusakan saraf yang menyebabkan sensasi terbakar, mati rasa, atau kesemutan, serta anemia yang mengurangi pasokan oksigen ke otot. Telur adalah sumber B12 yang ramah lansia, mudah dicerna, dan cara sederhana untuk mencegah defisiensi yang memicu kram. Sementara daging, ikan, dan susu adalah sumber B12 yang sangat baik, telur menawarkan alternatif rendah lemak dibandingkan daging merah, dengan daya cerna yang lebih baik untuk lansia dengan pencernaan lemah, serta kombinasi kaya protein dan vitamin, bukan hanya B12. Untuk vegetarian yang mengonsumsi susu tapi menghindari daging,
Telur adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kadar B12. Berapa banyak telur yang harus dikonsumsi lansia per minggu untuk mendukung kesehatan otot tanpa meningkatkan kekhawatiran kolesterol? Penelitian kini mengonfirmasi bahwa konsumsi telur moderat, 6 hingga 7 telur per minggu, aman bagi kebanyakan orang dan tidak berdampak signifikan pada kadar kolesterol pada lansia sehat. Bagi mereka dengan kondisi jantung atau kolesterol tinggi, konsultasi dengan dokter disarankan. Tetapi mengganti daging olahan dengan telur tetap menjadi pilihan sehat untuk jantung. Apakah telur membantu mengurangi kram kaki nokturnal pada lansia? Ya, kram kaki nokturnal sering terkait dengan pemulihan otot yang buruk, ketidakseimbangan elektrolit, dan disfungsi saraf. Karena telur menyediakan protein untuk perbaikan otot, B12 untuk perlindungan saraf, serta vitamin D dan kalsium untuk fungsi otot, memasukkan telur dalam makan malam atau sarapan membantu menyeimbangkan nutrisi dan mendukung pemulihan otot malam hari, mengurangi kram malam. Lansia tertentu mungkin perlu menyesuaikan asupan telur berdasarkan kondisi kesehatan. Lansia dengan penyakit ginjal mungkin perlu membatasi asupan protein. Konsultasikan dengan dokter. Mereka dengan kolesterol tinggi bisa makan putih telur alih-alih telur utuh. Penderita diabetes harus mengombinasikan telur dengan makanan kaya serat seperti sayuran dan biji-bijian untuk kontrol gula darah yang lebih baik. Bagi kebanyakan lansia, telur adalah makanan yang sangat bermanfaat yang mendukung kesehatan otot, saraf, dan keseluruhan tubuh. Untuk memaksimalkan manfaat, lansia harus mengonsumsi telur secara rutin, 6 hingga 7 per minggu, mengombinasikannya dengan makanan kaya nutrisi seperti sayuran hijau, susu, dan kacang-kacangan, tetap terhidrasi, dan menjaga asupan elektrolit yang seimbang. Bagi lansia yang ingin mengurangi kram otot secara alami, telur adalah tambahan diet yang sederhana dan efektif. Jadi, saat menyiapkan sarapan, pertimbangkan untuk menambahkan telur ke piring Anda. Itu salah satu pilihan terbaik untuk kesehatan otot. 2. Pisang. Kalium adalah mineral esensial untuk kontraksi otot, sinyal saraf, dan keseimbangan cairan. Saat kadar kalium terlalu rendah, hipokalemia, otot menjadi lebih rentan terhadap kejang dan kram. Pisang adalah salah satu sumber kalium alami terbaik. Satu pisang ukuran sedang mengandung sekitar 420 mg, yaitu 12% dari asupan harian yang direkomendasikan. Dengan menjaga kadar kalium yang tepat, pisang membantu mengatur kontraksi otot dan mencegah kejang, memastikan komunikasi saraf yang lancar untuk kontrol otot, serta menyeimbangkan kadar cairan, mengurangi kram terkait dehidrasi. Bagi lansia, makan 1 hingga 2 pisang setiap hari dapat secara signifikan membantu mengurangi frekuensi kram otot. Apa yang terjadi saat kadar kalium terlalu rendah dan bagaimana itu berkontribusi pada kram otot? Kalium membantu mengirimkan sinyal listrik antara saraf dan otot. Saat kadar kalium turun, otot menjadi terlalu mudah terstimulasi, menyebabkan kram yang sering. Sinyal saraf menjadi terganggu, meningkatkan risiko kontraksi otot yang tidak disengaja. Sel kehilangan kemampuan untuk menyeimbangkan cairan, menyebabkan kekakuan otot. Penelitian menunjukkan bahwa lansia berisiko lebih tinggi mengalami defisiensi kalium karena nafsu makan yang menurun, asupan makanan yang buruk, efek samping obat seperti diuretik untuk tekanan darah, keringat berlebih, atau dehidrasi. Dengan memasukkan pisang dalam diet, lansia dapat secara alami mengisi kembali kadar kalium dan mendukung fungsi otot normal. Magnesium adalah mineral penting lainnya untuk relaksasi otot dan fungsi saraf. Ini membantu mengurangi eksitabilitas otot, mencegah kram mendadak, mendukung produksi ATP untuk energi kontraksi otot, serta mengatur keseimbangan kalsium dan kalium yang esensial untuk fungsi otot yang tepat. Setiap pisang mengandung 32 mg magnesium, yang berkontribusi untuk mencegah ketegangan otot dan kejang. Karena banyak lansia kekurangan magnesium, makan pisang bersama makanan kaya magnesium lain seperti kacang-kacangan dan sayuran hijau dapat membantu mengurangi kram otot dan meningkatkan pemulihan. Kram kaki nokturnal, yang terjadi di malam hari, sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan elektrolit, kalium dan magnesium rendah, sirkulasi buruk, atau dehidrasi. Karena pisang mengandung kalium, magnesium, dan karbohidrat yang mendukung hidrasi, makan pisang 1 hingga 2 jam sebelum tidur dapat membantu mengendurkan otot, mengurangi intensitas kram, menyeimbangkan elektrolit, mencegah kejang malam, serta mendukung kualitas tidur dengan mengurangi ketegangan otot. Bagaimana vitamin B6 dalam pisang berkontribusi pada fungsi saraf dan pemulihan otot? Vitamin B6 adalah nutrisi kunci untuk kesehatan sistem saraf.
Ini membantu mengatur neurotransmitter yang mengontrol gerakan otot, mengurangi peradangan untuk membantu otot pulih lebih cepat setelah olahraga, serta meningkatkan produksi sel darah merah untuk memastikan otot menerima oksigen secara efisien. Setiap pisang menyediakan 0,4 mg vitamin B6, hampir 30% kebutuhan harian lansia. Penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin B6 yang rendah dapat menyebabkan peningkatan kram dan kejang otot karena disfungsi saraf, peradangan yang lebih tinggi yang membuat otot lebih rentan terhadap nyeri dan kekakuan, serta produksi energi yang berkurang yang menyebabkan kelelahan otot. Studi tahun 2018 menemukan bahwa lansia dengan asupan vitamin B6 rendah mengalami kram kaki lebih sering. Karena pisang menyediakan sumber vitamin B6 alami, mereka membantu mencegah masalah otot terkait saraf. Pisang membantu mengembalikan kadar kalium dan magnesium, mengurangi kram terkait elektrolit, menyediakan gula alami dan air untuk meningkatkan hidrasi, serta menyeimbangkan kadar natrium, yang penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Bagi lansia, tetap terhidrasi dan mengonsumsi makanan kaya elektrolit seperti pisang membantu menjaga otot berfungsi dengan lancar. Meskipun pisang mendukung hidrasi, mereka harus dipadukan dengan asupan air yang cukup. Jika kram otot disebabkan oleh dehidrasi, minum cukup air sama pentingnya dengan makan pisang. Untuk hasil terbaik, minum setidaknya 6 hingga 8 gelas air setiap hari, makan pisang dengan air atau air kelapa yang juga mengandung elektrolit. Dengan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, lansia dapat mencegah kram otot terkait dehidrasi. Berapa banyak pisang yang harus dimakan lansia setiap hari untuk membantu mencegah kram kaki? Asupan ideal bervariasi, tetapi secara umum, 1 pisang per hari menyediakan cukup kalium dan magnesium untuk mendukung kesehatan otot. 2 pisang per hari mungkin bermanfaat bagi mereka yang sering mengalami kram otot. Karena pisang tinggi gula alami, lansia dengan diabetes harus mengonsumsinya dalam jumlah sedang bersama makanan kaya serat seperti kacang-kacangan atau biji-bijian untuk menghindari lonjakan gula darah. Bagi lansia yang sering mengalami kram otot, makan 1 pisang setiap hari, tetap terhidrasi, dan menjaga pola makan seimbang dapat secara signifikan meningkatkan fungsi otot dan mengurangi frekuensi kram. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Meskipun makanan kaya kalium dan magnesium seperti pisang dan sayuran hijau dikenal untuk mencegah kram, kacang-kacangan dan biji-bijian adalah tambahan diet kuat lainnya yang dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan otot dan mencegah kram. Penuh dengan magnesium, kalium, protein, dan lemak sehat, kacang-kacangan dan biji-bijian mendukung relaksasi otot, sirkulasi, dan keseimbangan elektrolit. Mari jelajahi bagaimana almond, biji labu, kacang mete, dan kacang lainnya dapat menjaga otot kuat dan bebas kram pada lansia. Banyak lansia kekurangan magnesium, membuat mereka lebih rentan terhadap kram kaki yang sering dan menyakitkan. Kacang-kacangan dan biji-bijian adalah beberapa sumber magnesium alami terbaik, menjadikannya cara mudah untuk mencegah kram. Kandungan magnesium per 1 ons porsi, biji labu 168 mg, 40% kebutuhan harian, almond 77 mg, 20% kebutuhan harian, kacang mete 74 mg, 19% kebutuhan harian. Mengonsumsi segenggam kacang setiap hari dapat membantu mengembalikan kadar magnesium dan menjaga otot tetap rileks dan sehat. Meskipun pisang sering dikaitkan dengan kalium, banyak kacang-kacangan dan biji-bijian juga menyediakan mineral penting ini. Kandungan kalium per 1 ons porsi, pistachio 290 mg, almond 200 mg, kacang mete 160 mg. Elektrolit seperti magnesium dan kalium hilang melalui keringat, sehingga mengisi kembali mereka sangat penting untuk pemulihan otot dan pencegahan kram. Mengapa kacang-kacangan dan biji-bijian bagus untuk mengembalikan elektrolit? Tinggi magnesium dan kalium, mendukung pemulihan otot, mengandung lemak sehat yang mengurangi peradangan otot, serta menyediakan protein yang membantu perbaikan otot. Bagi lansia yang mengalami kram setelah aktivitas fisik, makan segenggam kacang atau menambahkan biji-bijian ke makanan dapat membantu mengembalikan mineral yang hilang dan menjaga otot bebas kram. Lemak sehat dalam. Kacang-kacangan dan biji-bijian mendukung aliran darah, memastikan otot menerima cukup oksigen dan nutrisi untuk berfungsi dengan baik. Asam lemak omega-3 yang ditemukan dalam kenari dan biji rami mengurangi peradangan otot. Lemak tak jenuh tunggal dalam almond dan kacang mete meningkatkan sirkulasi, mengurangi risiko kram. Sirkulasi yang buruk dapat menyebabkan kram kaki yang menyakitkan, terutama di malam hari. Dengan mengonsumsi kacang secara rutin, lansia dapat meningkatkan aliran darah dan mengurangi episode kram.
Apakah konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian membantu mengurangi peradangan yang berkontribusi pada kelelahan dan kram otot? Ya, peradangan kronis merusak jaringan otot dan membuat lansia lebih rentan terhadap kram dan nyeri. Kacang-kacangan dan biji-bijian mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang mengurangi stres oksidatif pada otot, menurunkan peradangan, memungkinkan pemulihan otot yang lebih cepat, serta mendukung kesehatan otot jangka panjang, mencegah kram yang sering. Bagi lansia yang menghadapi nyeri otot kronis atau artritis, menambahkan kenari, biji rami, dan almond ke dalam diet mereka dapat memberikan manfaat antiinflamasi alami. Meskipun semua kacang-kacangan dan biji-bijian menyediakan nutrisi berharga, beberapa sangat bermanfaat untuk kesehatan otot karena kandungan magnesium, kalium, dan proteinnya yang tinggi. Kacang-kacangan dan biji-bijian terbaik untuk mencegah kram kaki, biji labu, tertinggi magnesium, 168 mg per ons. Almond, sumber magnesium dan kalium yang hebat. Pistachio, salah satu kacang terbaik untuk kalium, 290 mg per ons. Kacang mete, tinggi magnesium dan lemak sehat untuk sirkulasi. Kenari, kaya omega-3 yang mengurangi peradangan otot. Untuk hasil terbaik, lansia harus mengonsumsi berbagai kacang-kacangan dan biji-bijian untuk mendapatkan manfaat dari nutrisi yang mendukung otot yang berbeda. Berapa banyak kacang-kacangan dan biji-bijian yang harus dimakan lansia setiap hari untuk mencegah kram kaki? Meskipun kacang-kacangan dan biji-bijian sangat bergizi, mereka juga padat kalori, jadi kontrol porsi penting. Asupan yang direkomendasikan, segenggam kecil, 1 ons, kacang per hari, sekitar 20 almond atau 2 sendok makan biji-bijian. Taburkan biji-bijian, biji rami, chia, biji labu, pada makanan untuk manfaat tambahan. Waktu terbaik untuk makan kacang-kacangan dan biji-bijian untuk kesehatan otot, bersama makanan membantu penyerapan nutrisi dan keseimbangan elektrolit. Sebelum tidur dapat mengurangi kram kaki nokturnal dengan menjaga otot rileks, setelah olahraga membantu mengembalikan elektrolit yang hilang dan membantu pemulihan otot. Dengan mengonsumsi kacang-kacangan dalam jumlah sedang, lansia dapat mencegah kram sambil menjaga pola makan seimbang. Meskipun kacang-kacangan dan biji-bijian menawarkan banyak manfaat, ada beberapa pertimbangan. Kandungan kalori tinggi, makan berlebihan dapat menyebabkan kenaikan berat badan, jadi kontrol porsi penting. Kacang asin atau olahan, kandungan natrium tinggi dalam kacang asin dapat menyebabkan dehidrasi, meningkatkan risiko kram, alergi. Beberapa orang mungkin memiliki alergi kacang, jadi sumber alternatif magnesium dan kalium harus dipertimbangkan. Masalah pencernaan, kacang-kacangan dan biji-bijian kaya serat, yang mungkin menyebabkan kembung atau ketidaknyamanan pada lansia dengan pencernaan sensitif. Solusi: pilih kacang tanpa garam, mentah, atau panggang kering, dan makan dalam jumlah sedang untuk menikmati manfaat kesehatan otot maksimal tanpa efek samping. Bagi lansia yang ingin mengurangi kram otot secara alami, makan segenggam kacang atau menambahkan biji-bijian ke makanan setiap hari adalah cara yang mudah dan lezat untuk mendukung kesehatan otot. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka. Itu sangat membantu kami menghadirkan konten berharga lainnya. Tulis komentar di bawah dan beritahu kami pendapat, pertanyaan, atau topik apa yang ingin kami bahas selanjutnya. Kami senang mendengar dari Anda. Tentu saja, tekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan tips dan wawasan kesehatan terbaru kami. Tetap terinformasi, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.